kita akan membahas satu tema tentang KDRT dalam perspektif Islam. Apakah istri solihah itu seharusnya menutupi KDRT atau bagaimana sekiranya dia menjadi korban KDRT? Ya. Para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, KDRT ini biar agak cepat ya. KDRT bisa langsung lompat ya. Kita sudah paham, Indonesia sudah punya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1-nya itu bunyinya adalah penjelasan tentang KDRT, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ya. Jadi KDRT tidak hanya fisik, tapi juga bisa psikis, bisa psikologis, dan juga bisa ekonomi, berupa penelantaran ekonomi. Tidak memberi nafkah selama 6 bulan berturut-turut, meninggalkan rumah secara tidak bertanggung jawab, sampai sekian lama, itu juga bagian dari kita lihat kalau ada norma yang memberikan panduan dan tuntunan yang sedemikian ideal, maka dari situ kita akan bisa dengan sendirinya melihat KDRT itu posisinya seperti apa dalam Islam. Nah, para ustazah yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu banyak sekali menyebut kata-kata ma'ruf. Ya. Tesis saya kebetulan konsep ma'ruf dalam Al-Quran. Dan di antara kata ma'ruf yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebagian besar bicara tentang kehidupan rumah tangga. Kita bisa melihat kata ma'ruf dalam Al-Quran dalam konteks rumah tangga ini mencakup semua hal. Gitu. Dari pertama relasinya sendiri, hubungan suami istri sendiri dari awal sampai akhir sehari-hari, ketika berdekatan, ketika berjauhan, muasyarah, saling berhubungan, saling berrelasi. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata-katanya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perintahnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Kesimpulan dalam tesis saya, perbuatannya benar secara syariat, baik menurut akal sehat, dan patut menurut norma sosial. Jadi kalau cuma benar secara syariat tetapi tidak patut menurut norma sosial, maka itu bukanlah ma'ruf. Apa yang terjadi dalam cerita layangan putus misalnya ya, yang menikah diam-diam menganggap benar layangan putus dalam kisah nyatanya, menganggap itu benar, tidak ada perzinahan gitu. Dalam pandangan orang yang melakukan, tapi tetap saja itu tidak baik menurut sehat dan tidak patut menurut norma sosial, sehingga yang demikian tidak bisa disebut sebagai ma'ruf. Nah, itu ma'ruf itu dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, ma'ruf itu meliputi banyak hal. Ketika suami istri sedang baik-baik, ma'ruf. Tuntunannya ma'ruf, surah An-Nisa ayat 19. Ketika sudah punya anak dan kemudian ada parenting di sana. Ada surah Al-Baqarah ayat 233. Maka ayah memberikan makan, memberikan rezeki, memberikan pakaian kepada istri, kepada anaknya, nah, supaya ibunya konsentrasi untuk ngurus anak, untuk menyusui, maka beban kewajiban nafkah itu ada pada ayah. Nah, ini keadilan Islam ya. Mengapa beban kewajiban nafkah itu ada pada suami? Kalau pada istri, Masya Allah, kasihan sekali, sudah melakukan tugas-tugas reproduksi, masih punya kewajiban pula untuk mencari nafkah. Tetapi pada saat yang sama, Islam tidak pernah melarang, bahkan memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk perempuan yang bisa menafkahi keluarganya, apalagi dia menjadi pencari nafkah utama atau tulang punggung keluarga. Nah, ini dua hal yang perlu kita bedakan ya, antara kewajiban yang kalau tidak dilakukan menjadi dosa dengan sebuah kebaikan yang ketika dilakukan itu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Nah, dalam konteks ini ma'ruf, suami menjalankan kewajibannya menafkahi istri dan anak itu pun harus dilakukan dengan ma'ruf. Tidak bisa
oh, dikasih sambil dilempar, kemudian sambil memberi merasa kemudian berhak untuk mendominasi. Oh tidak. Di dalam surah An-Nisa ayat 233, parenting pun dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Ada dua ma'ruf dalam ayat 233 di sini. Ketika suami istri mau, ini gimana ya anak kita, pada waktu zaman Al-Quran ini turun, kan biasa tradisi ketika anak lahir disusukan pada ibu susu begitu. Nah, itu bagaimana suami istri bisa bermusyawarah, ya, tasyawur, tarodin. Nah, saling ridho, saling tasyawur. Nah, nggak apa-apa jika kalian itu menyerahkan kepada orang lain untuk menyusui anakmu dengan cara ma'ruf. Nah, jadi ini penyerahan anak kepada orang lain berdasarkan musyawarah dan ridho dari kedua orang tuanya, ayah ibunya, itu pun juga harus ada musyawarah, saling ridho, dan kemudian dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Tidak hanya itu, bahkan ketika sudah bercerai, ini tolaknya tolak roj'i, cerai, kemudian masih punya kesempatan untuk kembali rujuk, maka di Al-Quran juga disampaikan dengan kata-kata ma'ruf kembali. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Nah, kemudian kalau sudah pikir-pikir serius gitu, apakah akan terus dilanjutkan, tapi harus dengan ma'ruf ya, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada kezaliman gitu. Atau kalaupun mau melepas, lepaskan juga dengan cara baik-baik. Subhanallah nih, ajaran Al-Quran itu sangat luar biasa. Dan kalau sudah cerai pun, urusan misalnya gonogini, urusan nafkah iddah, urusan nafkah anak, orang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya pun berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Berhak untuk mendapatkan mut'ah atau pesangon yang dengan cara yang baik. Sudah dicerai, dikasih pesangon, masih harus juga dengan ya. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, itu hak ya, menjadi hak bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa perintah ma'ruf ini Al-Quran sangat jelas dalam semua keadaan pasutri ya, baik ketika menikah, ketika melakukan relasi parenting, relasi marital, relasi parental, relasi sosial, bahkan ketika sudah terjadi perceraian. Nah, dengan ajaran yang seperti ini, maka bagian B kita bisa next, maka kita bisa melihat bahwa kalau terjadi KDRT dalam rumah tangga, di mana definisinya seperti tadi yang telah disebutkan, ada penderitaan, ada kerugian, ada kesedihan, itu sudah pasti itu tidak ma'ruf. Sudah pasti itu tidak ma'ruf. Gitu ya. Dengan demikian KDRT sudah langsung bertentangan dengan prinsip ma'ruf dalam Al-Quran, tujuan dan tata cara kita dalam berelasi di dalam keluarga. Nah, yang menjadi persoalan adalah seringkali penafsiran surah An-Nisa ayat 34 ini, di situ ada kata-kata wadribuhunna. Ya, dan jika perempuan-perempuan yang kalian, para suami, khawatir nusyuznya, maka nasihati dia, tinggalkan dia, pisah ranjang gitu ya, dan fil madaji wadribuhunna. Nah, ini sebagian menerjemahkan, sebagian besar bahkan mungkin ya menerjemahkan dan pukullah. Karena kata-kata wadribuhunna ini kemudian secara letterlek dipahami oleh sebagian orang, dianggap sebagai legitimasi bagi suami untuk boleh melakukan pemukulan kepada istri. Nah, pemahaman yang simplistik, pemahaman yang literalistik, pemahaman yang parsial, sepotong-sepotong yang seperti inilah yang menyebabkan kekeliruan di dalam praktek, yang kemudian KDRT itu dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam rangka suami mendidik istri. Gitu ya. Saya tidak akan bicara tentang nusyus, suami istri, nanti waktunya nggak cukup untuk mengurai ini. Kita fokus pada wadribuhunna saja. Karena seringkali memang titik kesalahan perilaku umat yang seolah berlindung di balik kitab suci, tapi kemudian melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, KDRT itu pelanggaran HAM ya, kezaliman dan kemungkaran. Nah, itu sering berlindung di sini. Maka kita perlu memahami ayat ini.
Nah, saya ingin menyampaikan beberapa tafsir, banyak sekali sebetulnya tafsirnya, ini antara lain aja ya. Antara lain tafsir yang banyak menyebutkan asbabul wurud. Kita tahu sebelum Al-Qur'an turun, masyarakat Arab, terutama masyarakat Makkah itu masyarakat yang sangat patriarki. Perempuan jangankan menjadi subjek, perempuan itu benar-benar menjadi objek yang kehidupannya ditentukan oleh laki-laki. Maka bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Kemudian istri kalau suaminya meninggal dia akan menjadi barang warisan. Dipukul itu hal yang biasa, begitu. Sehingga ketika para suami muhajirin ini pergi ke Madinah dan melihat di Madinah ini relasi suami istrinya, Madinah kan lebih kota ya daripada Makkah, lebih setara gitu dibanding dengan di Makkah yang sangat dominatif suaminya, maka kemudian ada kekhawatiran gitu. Dan ini diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang kita tahu ya, memang beliau punya perangai yang keras ya. Nah, dalam hal ini beliau ngadu kepada Nabi. Kami ini para laki-laki Quraisy, laki-laki kami itu bisa menguasai perempuan mereka. Akan tetapi begitu kami sampai di Madinah, kami mendapati para perempuan atau istri-istri ini mereka bisa menguasai laki-laki mereka. Nah, ini dalam pandangan laki-laki Quraisy begitu ya. Padahal di Madinah itu hal yang biasa karena memang masyarakat Madinah itu lebih egaliter dibandingkan dengan masyarakat Mekah. Maka kemudian Sayyidina Umar ngadu, para istri kami ini berkumpul dengan para istri orang-orang Madinah. Nah, kemudian mereka pada berani kepada kami, pada ngelunjak kepada kami. Nah, gitu. Nah, dairatin nisa ala azwajihinna. Nah, kemudian ma'adzana fil durbihina. Gimana ini? Kami ini pengen mendidik gitu. Nabi kemudian memberikan izin gitu karena atas permintaan ini begitu untuk melakukan pemukulan dengan ketentuan. Nah, ini kita jangan memahami ini satu saja ya. Nah, tapi setelah itu para perempuan yang di rumahnya, wah, ini laki-laki kami pada nggak bener nih, merame-rame kemudian mendatangi Rasulullah dan mereka mendemo gitu ya, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, suami-suami kami kok kasar-kasar begini. Maka kemudian Nabi mengatakan, laisa ulaika bi khiyarikum. Ilaqad atofa al-laila bi ali Muhammad sab'una mar'atan, 70 perempuan itu datang ke tempatnya Nabi malam ini gitu ya, mereka mengadukan suaminya. Oh, kalau sampai ada perempuan mengadukan suaminya, mereka laki-laki yang diadukan itu berarti bukan orang yang baik. Nah, dari asbabun nuzul ini saja kita tahu bahwa sejak zaman Nabi pengaduan KDRT kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi itu sudah terjadi. Jadi memang jangan ditutup ya. Dengan hadis ini saja kita sudah bisa mendapatkan dalil bahwa sejak Islam datang, bahkan asbabun nuzul ayat 34 An-Nisa ini ada proses pengaduan dan Nabi itu seperti kayak lembaga layanan ya, menerima pengaduan suami kemudian menerima pengaduan istri. Nah, dijelaskan ini kemudian ayo kita lompat sedikit. Nah, hadisnya tentang pemukulan jangan berhenti hanya di sini saja. Dalam kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti yang Dalilul Falihin dulu ya sebelum at-Tashri' al-Jinai. Ya. La tadribu ima Allah. Nah, kalau Nabi sendiri itu seperti itu. Jangan kalian memukul hamba perempuan Allah. Jelas-jelas itu hadisnya. Nah, wal murad bi ima illah an-nisa, yang dimaksud dengan ima illah itu adalah perempuan. La tadribuhunna dhahirum ala kulli hal. Jangan kamu mukul perempuan dalam semua keadaan. Nah, ini pertamanya Nabi melarang semua orang untuk memukul. Nah, terus kemudian ini riwayat yang lain ya. Kemudian Sayyidina Umar datang dengan mengadu tadi. Terus kemudian ada rukhsah, ada pembolehan
ya udah deh kalau seperti itu begitu. Kalau kemudian sama sekali nggak boleh, kemudian perempuan menjadi kata bahasanya Sayyidina Umar itu menjadi, kalau bahasa kita tuh mungkin ngelunjak gitu ya. Nah, kemudian farokhoso fi durbihina. Jadi memukulnya itu bukan tiba-tiba dibolehkan, tetapi tadinya nggak boleh. Cuman kemudian ada pembolehan. Nah, begitu terjadi itu, ternyata istri menjadi korban. Nah, di dalam riwayat yang lain disampaikan bahwa Nabi menyatakan pada istri, balas gitu ya. Balas itu kalau dipukul gitu. Nah, tetapi kan tentu saja rumah tangga akan menjadi ring tinju kalau terjadi membalas pemukulan itu. Maka kemudian setelah para perempuan mengadu pada Nabi, Nabi mengatakan seperti apa yang tadi Nabi katakan, laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka laki-laki yang mukul istrinya itu bukan laki-laki yang baik, karena itu bertentangan dengan akhlakul karimah. Dzalika khilafu husnil khuluqi alladzi huwa min awsafil khiyar. Karena sifat akhlak yang baik itu adalah sifat dari manusia-manusia terpilih. Jadi pasti pelaku KDRT itu manusia jelek, manusia tidak terpilih. KDRT-nya sendiri dilarang ya, umumnya sendiri dilarang. Boleh, ayo kita lanjut sedikit. Nah, ini dalam at-tashri' al-jina'i fil Islam tentang ad-darb, tentang ketentuan tentang ini sudah masuk fikih ya. Kalau tadi hadis. Ini fikih. Jadi disimpulkan walaisa lizauji ayyadriba zaujatahu ayyadribin sya'a. Laki-laki itu tidak punya hak untuk memukul istrinya dengan asal sembarang pukul. Kalaupun ada, nih ulama masih hati-hati. Kalaupun ada, fahaquhu muqayyadun berbiha ghairu mubarrihin. Kalaupun ada hak memukul itu pukulannya ghairu mubarrihin, karena Nabi ada hadis juga, fa in ana fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Kalau ada perempuan yang seperti itu, kata Nabi, kamu boleh mukul tapi darban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, ditafsirkan atau diartikan al-darb ghairu mubarrih itu adalah pemukul yang tidak keras. Sebagian menafsirkan pemukulan yang tidak menyakitkan, la yu'limuha, dan tidak ada yang mematahkan tulang, dan tidak ada sampai mengeluarkan darah, tidak ada menimbulkan bekas, begitu ya. Nah, artinya itu bukan pukulan yang kasar, bukan pukulan yang keras. Nah, dan tidak juga ada di dalam keterangan lain, tidak juga pukulan dengan al-aso atau tongkat, gitu, tidak juga pukulan dengan tangan. Nah, jadi terus gimana? Yang terjadi kan kalau orang marah, mukulnya kalau tidak dengan tangan, mukulnya dengan sapu, begitu ya. Nah, di kitab-kitab yang lain itu diumpamakan kalau terjadi pukulannya dengan sapu tangan, masya Allah, ini kan sudah bukan mukul lagi kalau begitu ya, mukul dengan sapu tangan. Nah, ini pandangan para ulama sendiri tentang ad-darb itu semuanya disepakati bahwa darb ghairu mubarrih yang dalam prakteknya kita susah dan mungkin tidak akan menemukan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak menimbulkan jejak, tidak menimbulkan luka, termasuk luka di hati, begitu ya, kalau dilakukan dengan penuh emosi. Nah, karena itu dalam kitab Fathul Mu'in, dalam bab tentang takzir, di situ disebutkan ya, ada hak suami begitu untuk mentakzir. Nah, kita perlu kajian khusus tentang ini. Tapi saya ambil sepotongnya saja, bahwa kalau suami itu hanya bisa mentakzir istrinya itu dengan cara yang akhirnya menimbulkan jejak, menimbulkan kesakitan, baik sakit fisik maupun sakit hati, maka dia harus meninggalkan itu. Bisa next kitab kamus, ya, kamus bahasa Arab, tafsir yang berbasis dari makna ad-darb. Nah, makna ad-darb sendiri sebetulnya banyak. Dalam Al-Quran juga ada wadaraballahu mathalan. Allah menjadikan. Doroba itu tidak selalu punya makna mukul, tapi juga bisa makna menjadikan. Doroba juga bisa punya makna ini aqoma, ya. Al-doroba rajulu fi baitihi ay aqoma. Dia berdiri, ya, berdiri untuk menjadi tulang punggung keluarga. Nah, seperti itu. Doroba juga punya makna wadribuhunna alsiquhunna alal mawdaji. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu, alsiquhunna, pepetkanlah gitu ya, tempelkanlah di tempat tidur. Artinya kalau ada terjadi nusus, terjadi percekcokan suami istri, maka nasihati, kemudian pisah ranjang, sudah, kalau begitu udah dia taruh aja di dalam rumah begitu.
fil buyuti bihalihinna fala tukhrijuhunna, dan jangan dikeluarkan dari rumah gitu. Nah, kalau dipukul udah pasti lari. Jadi sebetulnya tafsiran-tafsiran ini adalah tafsiran-tafsiran yang semuanya mendukung kesimpulan untuk jangan terjadi pemukulan ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, apapun masalahnya. Karena itu Ibnu Abbas itu pernah ditanya oleh Ibnu Atha, dan beliau menjawab, apa sih pemukulan itu? Ibnu Abbas kan kita tahu ya, mufassir Al-Quran terbesar, termasuk mufassir Al-Quran terbesar pada era sahabat. Mukulnya kira-kira bisiwak, mukulnya dengan siwak. Nah, itu gimana sih siwak? Ya pasti nggak sakit, itu pukulan mesra, kan seperti itu gitu. Jadi tafsir tentang al-darb itu sendiri sudah berkembang sejak zaman sahabat, tidak boleh menyakiti gitu. Nah, karena itu ada kesimpulan bahwa anna ibahata darbi al-warida fil ayatil karimah wadribuhunna laysat ala sabilil itlaq, bahwa adanya al-darb dalam ayat surah An-Nisa ayat 34 itu bukan kemudian asal mukul, semuanya mukul dalam semua keadaan, tidak. Karena tadi ada hadisnya la tadribu ima Allah. Jadi ada dikaitkan atau dibatasi oleh hadis yang jelas-jelas melarang. Dan kalaupun misalnya ia pun juga ada pembatasan dzarban ghairu mubarrihin yang tafsirannya seperti tadi. Jadi walah khoso al-mu'allif lah khosoma sabaqa qailan, menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan dengan berkata hadza yushiru bi anna laisa mubahan ala jihatil itlaq bal huwa mamnu'un mutlaqan ala jihatil ihanah awil isa'ah awil idza wa huwa al-ma'na fi man'in nabi bi awalil amr thumma rakhasa fihi ala jihatil kitab. Nah, semua penjelasan ini mengisyaratkan bahwa memukul itu tidak diperbolehkan secara mutlak. Bahkan memukul itu dilarang secara mutlak. Larangannya gimana? Karena pemukulan itu ada perendahan terhadap perempuan, ada menyakiti, dan ada menghinakan perempuan. Dan itulah mengapa sejak pertama kali Nabi aslinya melarang pemukulan itu, tetapi kemudian memberikan rukhsah, tapi rukhsahnya itu pun disertai dengan kalimat yang mengecam dan menganggap jelek orang yang melakukan. Nah, ini posisi tafsir surah An-Nisa ayat 34 khusus dengan wadribu. Nah, baik, kita lanjutkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai teladan kita. Nabi tidak pernah sama sekali memukul. Ini kesaksian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qattu biyadihi wala mar'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Nabi tidak pernah memukul sama sekali. Jadi tangan Nabi itu terlalu mulia untuk memukul. Bahkan kucingnya, kalau sahabat Anas memberikan kesaksian, kucing pun nggak pernah dipukul. Kalau kita ibu-ibu nggak punya ibu, cuma ibu-ibu lah ya, bapak-bapak juga, anak-anak kadang kalau gergeten sama kucing ngambil ikan dipukul begitu. Nabi itu tidak pernah, kucing aja tidak pernah, pelayan tidak pernah, istrinya tidak pernah. Kalau ada persoalan, Nabi pernah mengalami persoalan banyak. Kalau kapan-kapan kita bicara tentang persoalan dalam keluarga Nabi itu menarik sekali, terutama ketika era beliau berkeluarga di Madinah itu ya, dan penyelesaiannya macam-macam gitu kan, ada siasat di antara para istri, tapi bagaimana kemudian Nabi menyelesaikan, bagaimana asbabun nuzul surah Al-Ahzab yang Nabi memberikan pilihan sampai Nabi mendiamkan, itu satu bahasan tersendiri. Artinya kalau kita melihat keluarga Nabi itu juga bukan keluarga yang tidak pernah ada masalah. Bahkan pernah istri beliau Ibu Aisyah juga difitnah dan Nabi diam sampai masyarakat muslim terbelah. Tapi sebegitu pun Nabi tidak pernah namanya menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan. Nah, ini poin yang sangat penting yang perlu untuk kita tekankan. Nah, ada juga hadis yang mengatakan di antara kewajiban suami itu memberi makan, beri pakaian sesuai dengan pakaian dan makanan suami, jangan memukul wajah, jangan jelek-jelekin istri, jelekin fisik maupun jelekin non fisiknya, begitu merendahkan, dan jangan meninggalkan istri kecuali di rumah kalau misalnya mau ada masalah pengen cooling down begitu ya. Nah, dan Nabi sampaikan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah sebaik-baik suami adalah suami yang bersikap paling baik pada istrinya.
Dan tadi disebutkan kembali kesimpulan dari pemukulan terhadap istri ini, Nabi mengatakan la tadribu ima Allah. Kalau ada laki-laki yang memukul istrinya, maka laisa ulaika bikhiyarikum. Nah, para ustadzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali ajaran Islam tentang kekerasan terhadap istri ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Baik, ayo kita lanjut berikutnya. Nah, dengan penjelasan ini, maka kita bisa sampaikan bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, KDRT menurut Islam itu jelas haram. Sudah seperti itu redaksinya, hadisnya, begitu ya, tafsirnya, fikihnya. Karena apa? Keharaman itu pasti ada alasannya. Di sana ada kezaliman, menyakiti, merugikan. Di sana ada kemungkaran. Karena KDRT sudah pasti berlawanan dengan ma'ruf, ma'asyiruhunna bil ma'ruf, berlawanan dengan ayat itu. Dan kalau menurut undang-undang yang jelas KDRT itu kejahatan, tindak pidana yang pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, dalam hukum agama ini fikih ya, terutama fikih kalau sudah masuk pada level taknin, perumusan hukum yang diangkat dari fikih. Maka sesuatu yang haram kalau sudah masuk menjadi undang-undang dikuatkan oleh negara, maka keharamannya menjadi lebih kuat. Khamr gitu ya, minuman keras kalau diharamkan oleh negara, tidak diharamkan oleh negara tetap haram, tapi ketika diharamkan negara maka keharamannya lebih kuat. Gitu. Sesuatu yang wajib ketika diwajibkan oleh negara maka wajibnya akan menjadi lebih kuat. Bahkan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang mubah kalau diwajibkan oleh negara itu juga hukumnya menjadi wajib. Punya SIM gitu kan, punya SIM itu kan tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis. Tapi ketika negara mewajibkan itu, maka itu hukumnya menjadi wajib. Artinya apa? Kita dalam beragama tidak boleh melepaskan diri dari aturan bernegara. Karena undang-undang itu adalah kesepakatan kita sebagai bangsa yang diwakili oleh DPR dan pemerintah sebagai representasi dari rakyat, dan kita terikat di situ. Jadi kalau begitu kita dapat simpulkan KDRT adalah kezaliman, KDRT adalah kemungkaran, KDRT adalah tindak pidana, KDRT adalah tindak kriminal yang baik menurut agama maupun menurut hukum negara adalah tindakan yang dilarang. Karena semuanya itu tadi ya bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak asasi korban. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kemudian kalau ada istri yang menjadi korban KDRT, istri solehah menjadi korban KDRT, apakah diam gitu, kemudian sambil sabar gitu ya, atau bagaimana? Jangan menganggap KDRT itu sebagai sesuatu yang harus ditutup-tutupi, begitu, sebagai aib yang harus ditutupi kurban. Dia memang aib, tapi aib bagi pelaku. Melakukannya itu menjadi aib, tapi menyampaikannya itu bukan aib gitu. Nah, ini yang perlu kita dudukkan ya. Aib bagi pelaku, tapi bukan aib bagi korban. Nah, jangan dibebani sudah jadi korban kemudian dibebani juga untuk tidak meminta pertolongan karena dianggap itu menyebarkan aib. Mengapa KDRT bukan aib? Nah, ini satu dalilnya. Surah An-Nisa ayat 35, wa in khiftum syiqaqa bainihima fama'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada suami istri mengalami percekcokan, mengalami masalah, ini percekcokan ya yang kira-kira mungkin menjadi panas situasi, apalagi KDRT. Dan KDRT bagian dari itu kan. Begitu ada cekcok terus kemudian terjadi KDRT. Nggak mungkin tiba-tiba KDRT tanpa ada dimulai dari percekcokan. Baru percekcokan saja itu bisa kita menghadirkan orang ketiga, hakama min ahlihi, juru damai dari keluarga laki-laki, wa hakama min ahliha, juru damai dari keluarga perempuan. Nah, tadi asbabun nuzul ayat 34 itu Nabi sebagai lembaga pengada layanan gitu ya, tempat mengadu. Nah, ini keluarga suami, keluarga istri bisa hadir untuk bisa membantu menyelesaikan. Artinya apa? Dengan ayat ini menyuruh kalau ada sesuatu yang tidak mampu diselesaikan berdua, panggillah pihak ketiga, tapi pihak ketiga yang diharapkan benar-benar bisa menjadi solusi masalah gitu. Nah, kalau keduanya kemudian menginginkan adanya perbaikan, perdamaian, maka insya Allah Allah akan berikan taufik. Nah, tapi kalau sudah keluarga besar masuk, ini kan pada hati-hati gitu. Nah, andai kata keduanya
sepakat untuk bercerai, ini ada dalam surah An-Nisa ayat 30, 130, sebelumnya 129 itu bahasanya wala tadaruha kal mu'allaqah, dan jangan kamu biarkan istrimu seperti layangan putus, seperti kal mu'allaqah, sesuatu yang menggantung. Jadi layangan putus itu bahasanya mungkin ya diinspirasi dari ayat ini gitu, 129 An-Nisa. Jadi istri ya nggak diurus, tapi juga dicerai juga enggak. Dalam kasus istri yang dipoligami, yang suaminya cenderung pada satu gitu. Kalau istri nggak kuat, ini kan bukan KDRT fisik ya, tapi KDRT psikis. Kalau istrinya nggak kuat dan kemudian memilih bercerai, wa iya tafarraqo. Allah tidak mengecam, Allah tidak menjelekkan. Bahkan Allah memberi penguatan dan motivasi. Yuhnillahu kulla min sa'ati. Allah akan memberikan penguatan, kekayaan pada masing-masing dari suami istri yang bercerai karena ada kezaliman yang dirasakan dan istri tidak mampu lagi. Jadi kisahnya Kinan ketika memilih bercerai begitu, ya sebetulnya ya wa iya tafarraqo. Dia berada di dalam posisi mendapatkan perlindungan, mendapatkan motivasi. Jangan dikecam gitu. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah itu maha luas lagi maha bijaksana. Siapa tahu mungkin setelah itu bisa mendapatkan yang jauh lebih baik gitu ya. Itu seperti kalau kita lihat selebritis kita itu yang sering menyampaikan ini ya Maya Estianty misalnya begitu ya. Sekarang banyak mewawancarai para istri yang punya nasib seperti dia gitu, dan ternyata perceraian itu ya memang sangat menyedihkan, membuat terpuruk untuk beberapa saat, tetapi kemudian ternyata itu juga menjadi jalan untuk mendapatkan kehidupan setelahnya yang jauh lebih baik dan lebih indah. Nah, ini diantara hikmah dan rahasia mengapa cerai boleh dalam Islam, karena bisa jadi ketika dipaksakan untuk bertahan, keluarga itu akan menjadi neraka selamanya. Tapi ketika bercerai kemudian bisa jadi balik lagi kepada pasangannya, bisa jadi sudah terjadi ada mengalami introspeksi begitu, atau ketika misalnya menikah dengan orang lain juga menjadikan pengalaman masa lalunya sebagai pelajaran. Karena itu memang meskipun dibenci oleh Allah, halal yang dibenci Allah, tapi tidak ditutup sama sekali perceraian di dalam agama Islam. Nah, para ustadzah yang dimuliakan Allah, karena KDRT, nah ini istri solihah boleh, kesimpulan dari ayat ini ya, Al-Quran 35 dan 130 An-Nisa, istri solihah itu boleh untuk mengadu kepada orang yang bisa dianggap memberikan solusi, baik keluarganya maupun tidak. Mungkin ada yang bertanya di sini, keluarganya, kita nggak enak lah kalau ngomong ke orang tua begitu nanti membebani. Ya baik, janganlah kita membebani orang tua. Kalau kita berantem sama suami, kita ngadu orang tua, kita baikan sama suami, orang tua sakit hatinya masih ada. Oke, mungkin jangan pada orang tua, tapi kita kan punya banyak lembaga layanan yang siap melayani. Ada WCC, nah ada konsultan perkawinan yang bisa membantu. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai pemanaan dari An-Nisa ayat 35. Nah, ini sikap pertama ya yang bisa ditempuh oleh istri salihah ketika dia ingin menyelesaikan masalah KDRT dalam rumah tangganya. Kalau nggak kuat bisa mengambil langkah An-Nisa ayat 130. Dan itu tidak dikecam oleh Allah. Bagaimana ketika dia ingin pernikahannya tetap berjalan, tapi menuju ma'ruf, maka perempuan atau istri solihah ini adalah orang yang diharapkan. Kalau istri pengen mempertahankan keluarga, terjadi KDRT, tapi ya dengan mempertimbangkan banyak hal, tetap ketahuilah bahwa itu kemungkaran yang jangan didiam. Hadisnya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika orang yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah dengan tangannya. Jangan dengan tangannya kemudian balik mukul lagi ya, tapi dengan kekuasaan, dengan kekuatannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Tetap ditegur, saya nggak mau loh diperbuka seperti ini. Saya ini dinikahi bukan untuk dipukuli. Saya ini dinikahi untuk kita sama-sama berbahagia, untuk kita sama-sama menuju sakinah mawaddah warahmah. Jadi tolong kalau kita masih pengen berlangsung, jangan selesaikan masalah dalam keluarga kita dengan cara kekerasan. Nah, itu kan bagian dari mengubah kemungkaran dengan cara lisan. Kalau tidak mampu dengan cara hati, tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Diingkari, jangan dianggap itu sebagai kebenaran.
wah supaya suami makin sayang maka sudah kita diamkan saja. Enggak, Ibu, bukannya makin sayang, tapi itu nanti mungkin sayangnya iya sayang semu sebagai penebusan rasa bersalah, tapi nanti bulan madu semu, lalu kemudian terjadi pemicu lagi, kemudian terjadi intensitas kekerasan yang lebih tinggi lagi. Tadinya cuma dihardik, kemudian mukul nampar, kemudian sampai jedodin misalnya, seperti itu begitu. Maka dan ini siklus kekerasan KDRT itu memang berbeda dengan kekerasan rasial misalnya yang eskalasinya itu linear dan naik. Kalau KDRT itu siklus begitu. Nanti baik seperti bulan madu, tapi nanti kemudian ada pemicu terjadi lagi, lebih tinggi lagi. Karena itu kekerasan dalam rumah tangga memang siklus yang harus diputus. Dan kalau perempuan ingin bertahan dalam keluarga yang ada KDRT-nya, maka perempuan perlu dikuatkan untuk mampu menjadi man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Nah, kemudian posisi kedua istri solihah ketika melihat kezoliman dan juga orang lain dari di luar keluarga ketika melihat KDRT terjadi dalam sebuah keluarga. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana mazluman. Ada sahabat Nabi memerintahkan tolong saudaramu yang zalim atau dizolimi. Para sahabat kemudian menjawab, kami tahu menolong orang yang dizolimi ya Rasulullah. Ya dengan cara dibantu, dikuatkan begitu ya. Kalau berproses di hukum juga didampingi. Tapi gimana cara untuk menolong orang-orang yang zalim? Masa orang zalim ditolong? Inilah visionernya Nabi. Kata Nabi tuhjizuhu au tamna'uhu minaz zulmi. Nah, kamu hentikan kezolimannya itu atau cegah kezolimannya fa inna dzalika nasruhu, karena sesungguhnya seperti itu cara menolong orang yang zalim itu adalah hentikan, cegah kezolimannya. Kalau belum terjadi cegah, kalau sudah terjadi usahakan hentikan. Jadi powerful ibu-ibu soleh itu beristri yang lemah, tak berdaya, membiarkan dirinya menjadi bulan-bulanan, menjadikan fastinju, menjadi korban KDRT, tetapi bangkit untuk bisa menjadi bagian dari penyelesai persoalan itu. Insya Allah, maka kemudian dengan ditambah dengan bermohon kepada Allah, berkonsultasi pada orang-orang yang ahli. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa menyampaikan apakah itu aib gitu ya. KDRT itu apakah aib yang tidak boleh diceritakan. Nah, saya ingin menyampaikan satu syair. Syair ini ada dalam banyak kitab ya, antara ini kitab Subulus Salam. Ini posisinya menjadi syarah dari hadis mal-ghibah. Apa ghibah itu ya? Atadruna mal-ghibah? Nabi kan begitu bertanya. Apakah kamu tahu apa itu ghibah? Gitu. Kemudian dijawab Allah Rasulullah alam. Nah, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima takra, bima yakra. Kamu menjelaskan, menuturkan hal tentang saudaramu yang dia nggak suka. Gitu. Afara'aita in kana atau in kana naqulu in kana kama naqul atau kama qol ya hadisnya. Gimana kalau memang dia tuh seperti itu ya Rasulullah, kata Nabi dalam hadis ghibah. Kalau dia seperti itu ya itu namanya ghibah. Tapi kalau dia nggak suka diceritakan itu namanya ghibah karena itu aibnya. Tapi kalau yang diomongin itu nggak sesuai dengan kenyataan maka fakot bahat tahu itu fitnah gitu. Kalau yang disampaikan nggak benar itu fitnah. Nah, menjelaskan hadis ini ada 6 perkara yang kita itu boleh menjelaskan kejelekan lain tanpa sepengetahuannya dan itu bukan ghibah. Yang pertama, ada mulai sabighibatin fi sitadzalimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Ngomongin jelek orang lain di belakang dia atau di depan dia, ini di belakang ya, itu tidak dianggap ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama mutadzalimin, orang yang dizalimi. Nah, korban KDRT itu orang yang dizalimi, maka boleh dia menyampaikan, tadi sudah sangat jelas ayatnya dan kisahnya pada masa Rasulullah. Wa muta'arrifin, mu'arrifin orang yang memberikan penjelasan. Yang kedua, misal kita ditanya, ibu-ibu sekalian mau punya mantu, ada si A, ada si B. Kita tanyalah pada orang yang bisa menjelaskan itu apa adanya. Dia kurang lebih rekam jejaknya gimana ya? Ada jelek-jeleknya enggak? Gitu. Itu penting kita tahu. Dan orang yang ditanya jangan menutup-nutupi. Supaya apa? Supaya jangan sampai kejelekan dia itu kemudian membawa korban. Termasuk juga misalnya fit and proper test itu yang dicari. Saya sekarang sedang pansel KPAI ini ya. Nanti kan ada proses kita itu uji publik, kita tidak mencari dukungan ini saya mendukung setuju enggak, tapi yang kita cari ada enggak orang yang mempersoalkannya. Dan kalau yang dipersoalkan itu sesuatu yang prinsipil, misalnya dia pernah melakukan tindak pidana, melakukan tindak kekerasan,
gitu, maka ya itu kita coret. Nah, itu kan mu'arif, kita memang mencari tahu dan orang yang memberi tahu tuh boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita memilih orang yang terbaik. Itu yang kedua, mu'arif. Dan Nabi juga melakukan hal itu. Yang ketiga, muhadzirin, orang yang memberi peringatan terhadap hal-hal yang tidak baik. Begitu, awas ya, di sana itu nanti ada apa, di sana banyak perampok nih, gitu. Banyak bajing loncat. Nah, hati-hati ya, mendekati si itu adalah hidung belang. Nah, misalnya seperti itu. Boleh itu kita ngomongin begitu dalam rangka menyelamatkan orang lain dari kezaliman dan kemungkaran yang kemungkinan nanti akan bisa dia dapatkan kalau dia berhubungan dengan orang tersebut. Yang keempat, walimuzhirin fiskon, orang yang menjelaskan kefasikan. Kefasikan itu ya jelas KDRT itu kefasikan, maka ketika ada seorang istri menyampaikan itu kepada pihak-pihak yang bisa dimintain bantuan, bukan langsung curhat di medsos begitu ya. Nah, ini juga punya hal yang lain lagi itu. Kecuali kalau sudah nggak ada jalan buntu kemana-mana, itu satu-satunya cara untuk mencari pertolongan, it's okay. Tapi kalau misalnya memang sebaiknya memang diselesaikan secara tertutup karena kita menjaga perasaan banyak pihak gitu. Masalahnya selesai dan tidak melebar kemana-mana gitu. Nah, ini menguzhirin fiskon boleh karena kefasikan kita jelaskan. Wa mustaftin, orang yang meminta fatwa. Yang kelima, nah kalau perempuan korban kekerasan misalnya bertanya, kalau di Kisah Layangan Putus itu kan ada ya, si Kinan bertanya kepada temannya yang pengacara, tapi pertama-tama ngomongnya, aku punya teman begini, bagaimana, meminta pendapat, padahal itu sebenarnya dirinya sendiri. Dan nggak apa-apa kalau misalnya orang mengatakan dirinya sendiri, begitu, mustaftin. Nah, dalam rangka mencari solusi, ya pas cari solusi pada orang yang bisa memberikan advice, ya dia punya tangan, punya kekuatan, dan dia bisa membantu dan akhirnya berhasil kan gitu. Waman tolabal i'anata, dan yang berikutnya terakhir, orang yang mencari pertolongan. Orang KDRT udah berdarah-darah, dipukulin, kok didiemin begitu atau mendiamkan diri supaya kita jadi istri solihah harus nerima. Enggak, carilah pertolongan, selamatkan dirimu. Walatulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu memasukkan dirimu pada kerusakan. Jadi kita jangan membiarkan diri kita rusak lahir dan batin karena KDRT, para ibu-ibu sekalian. Nah, terakhir dari apa yang kita sampaikan, jadi dari 6 ini, perempuan korban KDRT itu bisa masuk dalam kategori mutadzalim, dalam kategori muzirin fiskon, dalam kategori mustaftin, dalam kategori man talabal i'anah fi izalati munkar. Sangat-sangat jelas. Jadi dalil agamanya itu amat sangat jelas bagi kita, karena tujuannya pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah warahmah, di mana KDRT itu akan menjadi penghalang untuk itu. Karena itu terakhir saya ingin sampaikan kesimpulan bahwa KDRT adalah haram menurut agama karena merupakan kezaliman dan kemungkaran, tindak pidana menurut negara yang bisa dikenakan sanksi pidana, dan istri yang salihah bukanlah orang yang membiarkan dirinya menjadi korban KDRT tanpa upaya untuk mencegah dan menghentikannya. KDRT sebagai kemungkaran harus diikhtiarkan untuk dihentikan dengan kekuatan atau kekuasaan, termasuk dengan konseling gitu ya, ke konselor, ke psikolog, ke pengacara yang bisa membantu, ke keluarga yang bisa mendukung, dan pengingkaran. KDRT sebagai kezaliman harus dihentikan dengan menolong korbannya dan pelakunya. Menolong korban adalah dengan melerai, menemani, menguatkan, mengobati kalau luka fisik, membesarkan hati, menyelamatkan dari keberulangan. Jadi dicegah, jangan ditonton kalau ada KDRT di tetangga kita, dan mendukung langkahnya untuk mengakhiri kezaliman, termasuk saat korban lapor ke lembaga pengada layanan atau polisi. Menolong pelaku adalah dengan menghentikan kezalimannya, dengan memberikan nasihat, mendorong untuk bertaubat, mediasi jika kita bisa melakukan, hingga melaporkan ke pihak yang berwajib jika memang berbagai jalan sudah buntu atau kezalimannya sangat melampaui batas. Nah, istri yang menceritakan KDRT suaminya bukanlah orang yang membuka aib suami karena ia dalam posisi mutadzalim. Dari 6 tadi, dia mutadzalim, dia muzhirin fiskon, dia mustaftin, dan man talabal i'anata fi izalati munkar. Dan kenapa kita dengan berani, dengan
kokoh menyampaikan kesimpulan ini karena Nabi tidak pernah memukul istrinya sama sekali dan melarang umatnya memukul istri. Nabi juga menjadi pihak ketiga yang menerima pengaduan istri yang dipukul suaminya. Jelas sekali tadi ya di dalam Asbabun Nuzul Al-Nisa ayat 34. Al-Quran memperkenankan pihak ketiga masuk dalam rumah tangga yang mengalami kemelut, termasuk yang disebabkan KDRT, untuk mencari jalan penyelesaian terbaik atau ma'ruf. Jika dilanjutkan perkawinan maka tidak boleh ada KDRT. Namun jika ada pasangan yang tidak kuat menanggung derita KDRT dan memilih berpisah, maka Allah berjanji dialah yang akan memberikan rezeki kepada masing-masing pasangan yang berpisah tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian, para ustazah sekalian, semoga kita semua, keluarga kita semua diselamatkan Allah dari KDRT, dan ketika terjadi KDRT di sekeliling kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi pihak yang bisa menolong, menghentikan kemungkaran itu, bisa menolong baik kepada yang dizolimi mazluman, atau bisa menjadi penolong orang yang zolim pelaku KDRT agar tidak mengulangi kezalimannya, tidak mengulangi KDRT-nya. Sungguh indah ajaran Islam, istri salihah adalah istri yang powerful menghadapi KDRT agar tidak terjadi di rumah tangganya, sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, karena muasyarah bainahuma adalah muasyarah bil ma'ruf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.